Saudara, mari kita mengingat kembali ayat hafalan kita dari Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Di dalam bagian ini kita kembali mengingat tentang antusiasme. Ada orang-orang yang dari awal itu enggan untuk diajak untuk mengikuti cerita kerajaan sorga. Namun ada juga orang yang tampak antusias di depan. Bagi mereka yang memiliki antusiasme ini, saudara, ada perhitungan yang harus dibuat. Yaitu untuk menjadi pengikut Kristus, kita perlu mengingat bahwa Kristus Yesus itu layak untuk diikuti. Agenda kerajaan sorga itu layak untuk dijadikan yang paling utama, melampaui segala macam hal lain yang juga berharga. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-15. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengaruniakan penerimaan dan undangan untuk orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang yang mati secara rohani, orang-orang berdosa yang demikian jauh bagi seperti kami ini. Namun kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk panggilan-Mu, untuk anugerah-Mu yang memungkinkan kami untuk akhirnya kami ini boleh menjadi anak-anak-Mu, bersekutu dengan Engkau di dalam anak tunggal-Mu dan bahkan berbagian di dalam cerita kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari Lukas pasal yang ke-15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya ia di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu itu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke suatu negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, di dalam bagian sebelumnya, saudara, ketika ada orang yang mengatakan betapa bahagianya orang yang diundang di dalam perjamuan itu, lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang satu buah perjamuan yang diadakan, saudara. Dan kita melihat, saudara, cerita kerajaan surga adalah cerita tentang perjamuan, cerita tentang jamuan, undangan yang diberikan namun banyak orang yang menolak. Dan setelah itu, saudara, orang-orang yang akhirnya diundang, orang-orang yang akhirnya masuk, orang-orang yang tadinya terakhir, orang-orang yang unexpected, yang tidak diharapkan akhirnya masuk, saudara. Ada mereka di antara mereka itu yang di pinggir jalan, ada di antara mereka yang buta, ada di antara mereka yang cacat, saudara. Akhirnya semuanya masuk ke dalam rumah itu, saudara. Dan kita mendapati, saudara, ada satu buah cerita di dalam bagian sebelumnya, ya, yaitu bahwa orang-orang yang semestinya pertama-tama mendapatkan undangan, orang-orang yang dalam tanda kutip berada di dalam pole position, mereka itu merasa saya punya hal-hal tertentu yang jauh lebih berharga. Saya punya lembu, saya punya istri, atau saya baru saja membeli ladang, maka saya tidak bisa ikut dalam perjamuan itu. Mereka punya hal-hal berharga di dalam diri mereka. Mereka sosial statusnya sudah cukup bagus. Tetapi ada orang-orang yang di luar sana yang tidak punya apa-apa akhirnya diundang masuk. Orang-orang cacat, orang-orang yang ada di pinggir jalan, saudara. Itulah natur kerajaan sorga, saudara. Diberitakan dan kelihatannya orang-orang yang ada di dalam pole position dalam bagian pertama. Kita bisa mereka-reka, saudara. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, yang mereka itu mewarisi garis keturunan anak Abraham. Mereka memiliki Taurat. Mereka adalah orang-orang bersunat. Mereka adalah orang-orang yang enjoy blessing dari Tuhan dan menikmati jamuan dari Tuhan, tapi akhirnya merasa bahwa jamuan itu mungkin tidak seberharga yang dia dalam benak mereka, saudara. Sementara itu, sudah ada orang-orang dari luar akhirnya itu masuk, saudara. Dan ketika mereka melihat orang-orang dari luar itu masuk, kita mendapati mereka itu bersungut-sungut, saudara, ya. Para pungut cukai, orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut, saudara, karena orang-orang yang jauh itu sekarang masuk ke dalam, saudara. Dan kita bisa melihat, ini kan ironi, ya, saudara. Mereka bersungut-sungut ketika orang-orang dari luar itu, dari jauh itu sekarang masuk ke dalam, saudara. Kenapa mereka bersungut-sungut, saudara? Orang mereka adalah orang-orang yang semestinya itu berada di dalam pole position, saudara. Namun mereka, saudara, merasa mereka tidak menikmati cerita kerajaan sorga seperti orang-orang yang dari luar itu sekarang masuk. Mereka tidak menikmati persekutuan dengan Yesus seperti orang-orang yang dari luar itu sekarang masuk, saudara. Dan kita melihat ceritanya, saudara. Pertama-tama, saudara, kita mendapati, ya, ada dua cerita yang paralel, saudara. Sebenarnya tiga, ya, tapi kita akan coba untuk melihat dua dulu secara cukup cepat, saudara. Yaitu pertama berbicara tentang domba yang hilang, dan kedua berbicara tentang dirham yang hilang, saudara. Kita melihat, ya. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba? Jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya yang 99 itu di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, saudara. Yang satu itu dicari sampai ketemu, saudara. Dan ketika ketemu, maka akan ada satu buah sukacita yang besar, akan ada satu buah pesta, saudara. Di sini penekanannya adalah adanya jamuan, adanya satu buah sukacita ketika yang hilang itu didapati kembali, dan setelah itu akan ada pesta, saudara. Demikian juga dengan dirham, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang hitung-hitungan, saudara, ongkos yang dikeluarkan untuk pesta itu, untuk satu dirham, ya kemungkinan besar, saudara, pestanya itu bisa lebih mahal, saudara. Namun, saudara, menemukan satu dirham itu akan disambut dengan satu buah sukacita yang besar, saudara. Saudara, kebanyakan, ya, ketika kita bicara tentang perumpamaan-perumpamaan ini, ya, kita mengingatnya di dalam kacamata keterhilangannya, saudara. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Tapi kita lupa, saudara, tentang tokoh atau karakter utamanya, saudara. Karakter utamanya itu kan bukan yang hilang ini, saudara. Karakter utamanya adalah pemiliknya, saudara. Pemiliknya ketika dia kehilangan satu, dia mencari sampai ketemu, dan ketika ketemu pemiliknya itu bersukacita. Ini bukan cerita tentang dombanya yang hilang itu. Kalaupun mau bicara tentang domba, saudara, ini cerita lebih berbicara tentang domba yang ketemu dari hilang. Dan setelah ketemu ada pesta yang dibikin oleh pemiliknya, saudara. Demikian juga bukan bicara tentang terutama dirham yang hilang, tapi bicara tentang dirham yang setelah ketemu, saudara, dicari sampai ketemu, setelah itu akan ada pesta. Demikian juga kepada anak ini, saudara. Jadi kita melihat, saudara, fokusnya adalah siapa? Fokusnya adalah sang pemilik, dan natur dari sang pemilik ini adalah dia yang tidak membiarkan satu hilang, saudara. Ini natur pemiliknya, saudara.
Dan kalau kita melihat ya gambarannya cukup jelas saudara. Naturnya ini adalah cerita tentang kerajaan sorga. Pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah Allah sendiri saudara. Allah adalah dia yang tidak menghendaki orang binasa. Allah adalah dia yang tidak menghendaki satupun dari anaknya itu untuk binasa. Satupun dari umatnya untuk binasa saudara. Oleh karena itu dengan berbagai macam cara saudara akan ada. Sudah kenal ya yang namanya penginjilan melalui berbagai macam cara. Supaya satu itu bisa didapatkan kembali saudara. Dan ketika didapatkan kembali saudara akan ada sukacita yang besar saudara. Karena satu itu didapatkan kembali. Nah ini yang susah untuk dimengerti oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi saudara. Nah maka kita melihat ya perumpamaan ini diberikan, yang kedua itu diberikan dengan secara cukup cepat saudara. Yaitu ketika satu hilang dicari sampai ketemu. Dan setelah ketemu maka pemiliknya itu bersukacita, ngajak teman-temannya untuk bersama-sama berpesta, bersukacita saudara. Menunjukkan bahwa concernnya dia itu ada kepada domba yang sekarang sudah ketemu maka bersukacita. Ada kepada dirham yang sudah ketemu dan setelah itu bersukacita saudara. Maka saudara kita masuk ke dalam perumpamaan yang ketiga. Saudara ini kita akan bahas dengan sedikit lebih panjang saudara. Karena memang ceritanya dicatat dalam bagian ini secara lebih panjang saudara. Nanti saudara kita akan melihat dengan agak lebih detail ya. Kenapa kok ada orang-orang saudara yang sendirinya saudara. Padahal sendirinya itu reluctant. Berbagian di dalam cerita kerajaan surga secara penuh habis-habisan. Ya dia sendiri reluctant saudara. Diundang masih mengatakan saya punya ladang. Diundang masih mengatakan saya itu baru saja menikah. Saya itu baru saja memberi lembu. Maka dia tidak bisa berbagian saudara. Tidak menganggap kerajaan surga itu sebagai hal yang paling utama saudara. Sementara itu saudara orang-orang dari luar saudara. Karena pestanya itu harus penuh orangnya. Diundang masuk dan ada di antara mereka yang akan keberatan. Bersungut-sungut. Apakah mereka punya sense tentang kesucian? Ya ada sense tentang kesucian saudara. Namun barangkali kalau kita perhatikan di dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, sense tentang kesucian itu bukan menjadi hal yang paling diutamakan saudara. Nah kita sudah melihat saudara. Mereka itu disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang munafik. Seringkali Tuhan Yesus menyebutnya sebagai orang-orang yang munafik. The real sense yang mengganggu mereka itu bukan sekedar masalah kesucian, tapi ada urusan yang lain saudara. Nah ini saudara kita bisa melihat dengan lebih jelas dalam perumpamaan ketiga. Ada seseorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Jadi fokusnya adalah kepada seseorang itu. Ada seseorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Lalu kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara tentu saja ini adalah satu buah permintaan yang tidak proper saudara. Selagi ayahnya hidup sudah meminta bagian warisan. Tentu saja itu satu hal yang tidak proper saudara. Tapi ya oke, kita melihat ya ceritanya dibuka dengan seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Dan satu anaknya melakukan tindakan yang sangat inappropriate ya. Sangat tidak pantas. Yaitu meminta bagian warisan. Bagiannya dia saudara. Bagian bungsu itu berapa saudara? Bagian bungsu adalah 1/3 kalau anaknya 2 saudara. Jadi kan ini ya seseorang punya 2 anak laki-laki. Anak sulung itu biasanya menerima 2 bagian saudara. Double portion. Jadi saudara kalau kita melihat harta bapaknya yang utuh 2 bagian itu untuk sulung, 1 bagian untuk bungsu. Artinya yang sulung ini menerima 2/3 dari keseluruhan harta. Yang bungsu ini menerima 1/3-nya saudara. Dan setelah dia menerima itu lalu dia menjualnya. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Saudara, kata-kata pergi ke negeri yang jauh itu bisa menunjukkan kalau dia itu jauh sudah. Namun sudah kata-kata pergi ke negeri yang jauh itu bagi telinganya orang-orang Yahudi sudah. Mereka itu sensitif sudah. Karena mereka percaya bahwa mereka itu diam di dalam satu buah tanah. Dan tanah itu adalah warisan dari Tuhan Allah sendiri sudah. Tanah itu adalah pemberian Tuhan Allah. Tanah itu berkaitan dengan janji Tuhan Allah sudah. Kalau kamu adalah umat perjanjian, kamu akan disunat, kamu akan memiliki Taurat, kamu akan beribadah kepada Tuhan di dalam tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kamu. Di sana kamu nanti akan punya bait suci dan tanah itu menjadi satu hal yang penting sudah. Jadi sudah orang Yahudi itu tidak bermimpi ya, orang Yahudi yang ortodoks itu tidak bermimpi. Saya bermimpi untuk membangun keluarga saya suatu hari nanti misalkan ya di benua yang berbeda atau di dalam kerajaan yang berbeda. Enggak sudah ya. Bukan karena mereka itu pengetahuan sempit, tetapi karena tanah itu sangat berkaitan dengan perjanjian Allah sudah. Maka kita bisa melihat ya, ketika Tuhan Allah memberikan penghukuman yang keras kepada orang-orang Israel sudah, mereka dihukum dengan kalah perang, iya, mereka dihukum dengan bencana, kelaparan, sakit penyakit, iya sudah. Namun sudah, kita semua biasanya menyebutnya sudah bukan sebagai famine, misalkan tuh ya, enggak kan sudah. Jadi kalau kita berbicara tentang pukulan atau hukuman Tuhan Allah yang sangat keras, itu kita tidak bicara tentang misalkan ya kelaparan atau sakit penyakit atau kalah perang, tapi kita menyebutnya sebagai exile atau pembuangan. Dibuang dari Tuhan. Itu artinya apa sudah? Dibuang keluar dari tanah Kanaan sudah. Dibuang dari tanah perjanjian untuk mereka itu menyingkir ke Babel, lalu mereka scattered sudah. Jadi tanah itu menjadi satu hal yang penting sudah. Dan sekarang kita melihat ya, anak bungsu ini dia menjual semua yang dia miliki, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Orang ini sudah seperti kayak nggak ada sense tentang urusan covenant, nggak ada sense tentang urusan kerohanian sudah. Selama ini dia hidup sebagai anak dari seorang bapak yang ya kita assume lah sudah di dalam cerita pada waktu itu ya, ceritanya orang Yahudi itu sudah. Mereka nggak ada sense tentang itu sudah. Maka dia pergi ke dalam tempat yang jauh sudah. Lalu
Setelah dihabiskan semuanya, timbullah kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara, kita tahu ya, babi itu dalam pandangan orang-orang Yahudi adalah satu buah binatang yang sangat rendah, saudara. Itu adalah satu buah binatang yang tidak halal ya untuk dimakan. Dan bukan cuma itu, saudara, tapi babi juga satu buah binatang yang dipandang sangat-sangat rendah, saudara. Kita ingat ya, suatu kali ada Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang yang kerasukan setan, saudara. Lalu Tuhan Yesus mengusir setan-setan itu, dan setan itu mengatakan apa, saudara? Biarkan kami masuk kepada babi-babi itu. Dan ya oke, go ahead, saudara. Setan masuk ke dalam babi, itu cocok, saudara. Di dalam kepalanya orang Yahudi ya memang cocok, saudara. Setan tempatnya babi, setelah itu mati lemes ya dihukum Tuhan. Ya udah, cocok itu, saudara. Dan sekarang, saudara, orang ini bekerja di ladang babi, saudara. Oke, di kandang babi, saudara. Oke, memang kelaparan ya, memang keadaan sulit, saudara. Ya sudah, mau gimana lagi, bekerja di kandang babi, saudara. Tapi, saudara, semestinya kan bisa mengingat, saudara, ini orang Yahudi loh, saudara. Orang Yahudi atau kita orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu kan nggak boleh sembarangan untuk berkata ya terpaksa atau mengatakan ya mau gimana lagi. Orang Kristen nggak bisa sembarangan mengatakan seperti itu, saudara. Ya wis mau gimana lagi. Misalkan ya saya butuh hidup. Ya udah, mau gimana lagi? Saya butuh ya untuk ini dan itulah, saudara, gitu ya. Untuk kebutuhan saya, ya mau gimana lagi, saudara? Orang Kristen itu dipanggil untuk menghidupi hukum Tuhan, bahkan ketika berhadapan dengan bahaya yang paling serius sekalipun, saudara. Kita bisa melihat ya, apa yang terjadi dengan rasul-rasul, tentu saja apa yang terjadi dengan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan para nabi, saudara. Repot, saudara, kalau para nabi itu punya pikiran seperti ini, saudara. Atau orang Israel punya pikiran seperti ini, saudara. Ketika sudah berhadapan dengan musuh, orang kafir, ayo kamu menyembah Allah asing atau kami akan serang kamu. Ya udahlah, mau gimana lagi, sembah Allah asing. Ya repot, saudara, kalau seperti itu, saudara. Jadi saudara, kita mendapati memang ada bencana kelaparan, tapi kalau orang ini bertobat, saudara, alih-alih dia itu memilih untuk bekerja di ladang babi, ya dia akan lebih memilih untuk ya bertobat di hadapan Tuhan, minta tolong dan lain sebagainya, saudara. Tapi enggak, saudara, orang ini bekerja di ladang babi. Lalu, saudara, di kandang babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, babi adalah binatang yang dipandang rendah. Babi itu makan ampas, saudara. Binatang yang rendah ini makanannya adalah ampas, saudara. Lalu orang ini karena begitu laparnya, saudara, anak bungsu ini, karena begitu laparnya, dia ingin mengisi perutnya dengan ampas dari babi itu, saudara. Dan tidak ada orang yang memberikannya, saudara. Ini harusnya diberikan kepada babi-babi kita. Babi itu adalah properti, sementara kamu apa gitu ya. Maka makanan ini boleh diberikan kepada babi, tapi tidak boleh diberikan kepada kamu, saudara. Artinya posisinya dia sekarang menjadi semacam kayak lebih rendah daripada babi-babi itu, saudara. Betapa satu buah keadaan yang sangat menyedihkan, saudara. Bukan sekedar kelaparan, tapi dia itu ada dalam negeri yang jauh, dan setelah itu posisinya dia menjadi satu buah posisi yang lebih rendah daripada babi itu, saudara. Maka, saudara, bolehlah kita mengaminkan kata-kata dari bapaknya itu, yaitu apa? Anakmu, adikmu itu ya sudah mati. Anakku itu ya sudah mati. Karena dia itu as good as death, saudara, atau bahkan mengalami yang lebih buruk daripada kematian, saudara. As good as death, yaitu apa? Dia itu di negeri yang jauh dari Tuhan, jauh dari janji Tuhan, jauh dari Tuhan yang bisa memberikan kehidupan dan pemeliharaan. Dan sekarang, saudara, dia tertimpa kelaparan dan dia bekerja di dalam peternakan babi, saudara. Dan di antara para babi-babi yang dikatakan sebagai binatang yang najis itu, saudara, sekarang dia pun posisinya lebih rendah karena dia mau mengisi makanan dari makanan babi pun gak bisa, saudara. Maka, saudara, selanjutnya dia comes to his sense, saudara. Ia sadar keadaannya dan berkata, betapa banyaknya orang-orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka panggillah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, orang ini, saudara, ketika dia itu comes to his mind, saudara, akhirnya dia memikirkan, wah, di rumah ya, orang-orang pegawai bapakku saja mereka kekanyangan makanan, sementara saya di sini anak bungsu bapak itu sekarang mati kelaparan tuh. Memang karena kesalahan saya, tapi ya ini mati kelaparan. Maka sekarang ya sudah, saya coba balik saja. Tapi balik itu gimana, saudara? Di dalam pandangan orang-orang Yahudi, saudara, hukumannya yang harus layak diberikan oleh dia hukuman yang berat sekali, saudara. Dia itu meminta warisan selagi bapaknya masih hidup, itu apa enggak hampir sama ya? Apa enggak agak mirip tuh dengan mengutuki bapaknya supaya mati, saudara? Ini perbuatan yang rendahnya luar biasa, saudara. Dan bahkan, saudara, kalau di dalam perjanjian lama itu, saudara, orang yang menghujat ya, itu offended ya, menghujat orang tua ya, menghujat ayah atau ibu, saudara, itu layak untuk jatuhi hukuman mati, saudara. Memang di sini tidak dikatakan dia menghujat orang tuanya, saudara. Tapi ya apa yang enggak dekat, saudara? Meminta warisan selagi bapaknya masih hidup itu apa enggak hampir mirip dengan meminta supaya bapaknya itu cepat mati, saudara?
Setelah itu dia pergi ke negeri yang jauh, saudara. Seperti kayak detach dari Taurat, detach dengan Israel, detach dengan arah sumber hidup, saudara. Nah, selanjutnya saudara, kita bisa mendapatnya dia posisinya pun jadi lebih rendah daripada babi, saudara. Nah, ini dalam keadaan seperti ini, saudara, maka ya dia itu harusnya sadar ya bahwa dia itu layak mati, saudara. Nah, tapi saudara, ketika dia itu di tempat itu kelaparan, dibiarkan saja, ya dia akan mati, saudara. Ya udah balik saja ke dalam tempat bapaknya. Balik ke dalam tempat bapaknya, kalau akhirnya dia itu dihukum mati, ya wis lah, layak ya. Di sini toh juga mati, dipulang ke rumah bapak, ya mungkin juga dihukum mati, tapi ada kemungkinan kita bisa, jangan-jangan ya, barangkali bisa memberikan beberapa kata-kata yang hit the button. Mungkin ada beberapa kata-kata yang bisa menyentuh hati bapaknya, maka bapaknya itu bisa bergerak. Bergerak menjadi apa? Ya bergerak paling tidak menghukum dia mati lah. Paling tidak bisa memberikan makanan sedikit, menjadikan dia sebagai salah satu dari pegawainya yang paling rendah sekalipun, gak apa-apa lah. Paling tidak masih bisa makan, saudara. Maka dia pun berpikir-pikir, mulai rehearsal, saudara. Kira-kira bagaimana ya nanti ya? Nanti ngomong sama bapak begini ya, Pak, saya mau pulang ya Pak ya. Gak bisa ngomong seperti itu. Pak, I'm sorry. Gak bisa juga ngomong seperti itu. Mesti sadar kesalahannya yang paling jelas itu apa? Saya berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada sorga, berdosa juga kepada Bapak. Maka sekarang saya tidak layak untuk disebutkan sebagai anak Bapak. Tapi boleh nggak? Andai saya minta kemurah hatianmu untuk saya itu dijadikan pegawaimu, boleh nggak? Begitu ya, saudara. Maka saudara, anaknya pun mulai mendekat, saudara. Dan dari jauh kita mendapati saudara, bapaknya berlari mendapatkan dia, saudara. Nah, ini ada orang yang memberikan catatan, saudara, bahwa berlari itu bukan satu hal yang cukup wajar dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa, saudara. Anak-anak kecil itu berlari. Orang-orang budak-budak itu boleh berlari, saudara. Tetapi orang tua yang terhormat, apalagi juragan, kaya seperti ini, saudara, mereka tidak berlari, saudara. Saudara jangan bayangkan zaman sekarang sudah lari itu kan ngetren, saudara ya. Anda lari 5 kilo, lari 10 kilo. Saya pelari, I am runner, saudara. Ya udah, itu lari adalah salah satu cabur ya, cabang olahraga untuk membuat tubuh sehat dan sebagainya. Tapi pada waktu itu sudah lari itu pekerjaannya budak, saudara. Atau anak kecil yang berlari-lari, bermain-main, saudara. Orang dewasa tidak berlari-lari, saudara. Berlari-lari itu tindakan yang kurang elegan, tidak aristokrat gitu, saudara. Tapi ini, saudara, kita mendapati bapaknya itu berlari, saudara. Maka panggillah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Kata anak itu, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, dan aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapak. Dia rehearsal, saudara. Seperti yang tadi sudah dilatih. Bapak begini. Tapi rehearsalnya belum selesai, saudara. Bapaknya sudah cepat-cepat melakukan satu buah tindakan. Saudara, kira-kira tindakan apa? Kita ini sudah setengah terbiasa dengan cerita ini, saudara. Tapi Anda coba bayangkan ya, kalau Anda jadi anak ini ya, melihat dari jauh bapaknya sudah berlari, Anda sudah melakukan satu buah kesalahan yang begitu besar, bertubi-tubi dan banyak, dan kemungkinan ya layak untuk dijatuhi hukuman mati. Sudah mendukakan hati banyak orang, mendukakan hati bapaknya. Ketika Anda pulang, lalu ada bapak melakukan hal yang sangat tidak biasa, yaitu berlari. Kira-kira sudah dia akan melakukan apa, saudara? Mungkin dia akan melakukan some crazy stuff, saudara. Dia akan pukulin anaknya, dia akan jangan-jangan akan membunuh atau gimana, bawa algojo atau gimana. Nah, kita nggak tahu, saudara. Tetapi bapaknya itu berlari. Ini satu hal yang sangat tidak biasa, saudara. Maka anaknya pun mungkin dengan terbata-bata, saudara, mulai rehearse, saudara. Bapak, aku sudah berdosa kepada engkau, kepada sorga, kepada Bapak, dan saya tidak layak disebutkan sebagai anak Bapak. Lalu bapaknya langsung seperti kayak nggak dengarkan itu semua, saudara. Dengan kata lain, saudara, dia sekedar mengatakan, shut up, diam, gitu ya. Seperti kayak, tapi dia nggak keluar kata-kata itu, tapi dia nggak dengerin sama sekali, saudara. Langsung dia mengucapkan kata-kata kepada orang lain, saudara. Tetapi, saudara, kata-katanya ternyata bukan shut up and I'll beat you, gitu ya. Saya akan pukulin kamu, saya akan apakan kamu. Tetapi, saudara, ini sejalan dengan dua perumpamaan sebelumnya, saudara. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara, kata lembu tambun itu beberapa penulis ya mengatakan lembu tambun itu bukan sekedar lembu yang gemuk, tapi lembu yang ditambunkan, the fattened cow ya. Bukan sekedar lembu yang gemuk, tapi lembu yang memang disengaja dikasih makanan tertentu dengan spesifik untuk lembu-lembu tertentu itu digemukkan, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pesta, saudara. Untuk satu buah pesta yang super spesial, saudara. Dan sekarang, saudara, ketika anak ini pulang, saudara, ini layak untuk diadakan satu buah pesta yang sangat spesial, saudara. Kenapa, saudara? Karena inilah sang bapak, saudara. Bapak itu kepengen anaknya itu yang sudah mati hidup kembali. Dan sudah mati ternyata bukan hal yang berburuk, saudara. Dan kita melihat, saudara, seringkali ada ucapan itu yang sifatnya gradasi, saudara. Gradasi meningkat, saudara. Ada eskalasinya. Tadinya mati, sekarang hidup. Maka apa eskalasi, saudara? Dari mati menjadi hidup. Eskalasinya apa? Hilang menjadi ditemukan kembali, saudara. Hilang itu lebih berat daripada kematian. Hilang. Kamu masih hidup, tapi jauh daripada dia yang mencintai kamu, jauh dari dia itu yang mempedulikan kamu. Itu namanya satu hal yang lebih buruk, saudara. Maka sekali dikatakan, mati, hidup.
Dan yang lebih berat lagi, hilang kembali. Maka sekarang waktunya untuk pesta. Saudara, saya kira kita tidak perlu untuk mengelaborasi terlalu jauh, saudara ya, dengan mengatakan bahwa, wah, kalau begitu harusnya orang bertobat itu kan disuruh dia berlutut kayak, disuruh dia itu untuk kasih disiplin gereja dan lain sebagainya, saudara. Tentu itu betul ya, saudara. Tetapi kita tidak bisa mengatakan satu buah perumpamaan untuk berbicara tentang semua hal. Perumpamaan itu akan menyatakan satu atau dua hal. Dia tidak berbicara tentang segala-gala hal, saudara. Maka kalau Anda tanya sama saya, saudara, apakah orang bertobat itu mesti diadakan disiplin gereja, perlu untuk melakukan langkah-langkah pertobatan supaya dia itu pertobatan bisa sungguh-sungguh, perlu, saudara. Tetapi, saudara, bagian ini sedang menyoroti, saudara. Ketika ada orang yang bertobat, saudara, ada orang yang kembali kepada Tuhan, kita semestinya sambut dengan sukacita yang sangat besar, saudara. Nah, namun, saudara, setelah itu kita melihat ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang ketika ia pulang dekat rumah, ia mendapati bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawabnya kepada hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Lalu marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja anak Bapa telah memboloskan kekayaan bersama dengan pelacur-pelacur, Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, apa sih kesalahan dari kakak sulung ini, saudara? Kesalahannya dia, simple. Dia nggak sadar dia itu sedang berada di dalam rumah bapaknya, nggak sadar. Bapaknya itu mengucapkan satu buah kata-kata yang mungkin kelihatan seperti satu buah bahasa basi, sudah. Tapi itu bukan bahasa basi, it's true. Dia mengatakan apa? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dan bukankah hartanya sudah dibagi, sudah? Jadi yang dikatakan oleh Bapak, segala milikku adalah milikmu. Selama ini kamu ada di dalam sebagai anak. Kamu mau ngapain sebagai anak kamu bisa lakukan, tetapi mentalitimu adalah mentaliti sebagai hamba, sebagai budak. Banyak orang-orang yang mengikuti Yudaisme, sudah mentalitasnya dia adalah mentalitas budak, berhadapan dengan Tuhan besar, yaitu yang ada di sorga itu, Bapak kita, sudah, Yahweh, sudah, sebagai Tuhan besar yang ada di sorga, sudah, yang memperbudak kita, mengatakan harus melayani ini, jangan melanggar perintah, jangan melanggar perintah, jangan melanggar perintah, sudah begitu terus, sudah, gak menyadari bahwa dia itu Bapa. Dia itu yang memelihara kita, mengasihi kita, saudara. Sehingga ketika kita bisa bekerja di dalam, kita hidup, bekerja, melayani dia, itu adalah hidup, bekerja, melayani dia, yang mana kita telah menikmati sukacita, harta sorgawi bersama-sama dengan dia. Segala miliknya dia adalah miliknya kita. Martin Luther mengatakan, saudara, bahwa di dalam Kristus Yesus, saudara, anything that is Christ is ours. Apapun saja yang adalah miliknya Kristus, tentu dia tidak sedang mengatakan tentang keilahiannya, enggak, saudara. Tetapi apapun saja, warisan-warisan, kekayaan, keindahan, cinta kasih Tuhan, maka kita mendapati apa yang ada di dalam miliknya Kristus, saudara. Cinta kasih dari Allah Bapa itu juga adalah milik kita, saudara. Karena apa? Semua milik dia adalah milik kita, saudara. Cuman sayangnya, saudara, banyak orang ketika menghidupi kekristenannya, dia tidak menghidupinya sebagai anak, tapi menghidupinya sebagai budak. Dia mengatakan, telah sekian lama aku bekerja kayak budak di hadapanmu. Dan bapaknya bilang, loh, kamu ini gimana? Selama ini kan kamu hidup bersama dengan saya. Saya nggak pernah dikasih pesta dengan seekor anak kambing saja untuk kami buat pesta. Loh, kamu ini kan hidup bersama dengan bapak. Apa yang saya makan, apa yang kamu makan, apa yang saya nikmati, apa yang kamu nikmati juga. Semua milik saya adalah milikmu, dan that is true. Tapi mereka nggak bisa rasakan itu, saudara. Banyak orang-orang, saudara, yang susah untuk merasakan itu, saudara. Di dalam pikirannya dia adalah Allah itu adalah Tuhan besar dan dia budak. Dan sementara, sudah ada orang yang diajak untuk menikmati kebesaran dari Allah yang memang murah hati itu, sudah, maka dia pun jealous, sudah. Dan sebetulnya, sudah, kalau dia itu mau jealous, sudah, mungkin ada betulnya juga, sudah. Ini, sudah, bukankah hartanya itu sudah dibagi ya? Hartanya sudah dibagikan ya. Jadi katakanlah sudah satu bagian harta bapaknya, lalu dibagikan kepada anak bungsu 1/3, kepada anak sulung 2/3. Punyanya anak bungsu udah habis. Sekarang anak bungsu pulang, sudah, maka anak lembu tambun disembelih, sudah. Anak sulungnya sebetulnya dia bisa ngerundel ya, bisa dalam hatinya protes ya. Itu anak lembu tambun bagiannya siapa mestinya? Bapak itu mengadakan pesta. Itu pesta, bagiannya siapa itu harusnya itu? Kamu ambil dari bagian saya itu out of my share yang kamu berikan tanpa izin saya kepada adik saya itu. Maka kita mendapat ya adik kakak sulungnya ini menjadi kakak sulung yang gendul sekali. Meskipun dikasih tahu sama bapaknya, loh, kamu mestinya sukacita. Dan kita melihat ya, bagian ini sedang menceritakan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Bapa, Allah, itu akan sangat bersukacita ketika ada orang-orang yang didapati kembali. Tetapi sudah ada orang yang merasa, sudah pernah nggak ya, jealous kepada orang-orang jahat. Seperti ini, sudah. Enak ya, penjahat di sampingnya Tuhan Yesus tuh ya, enak ya. Mereka itu seumur hidupnya gak kenal Tuhan Yesus. Penghujung hidupnya baru kenal Tuhan Yesus. Enak ya dia.
Lalu ada orang yang Anda tahu yang hidupnya jahat, hidupnya buruk, sudah. Lalu dia suka menipu dan banyak melakukan kejahatan, sudah. Tapi ya kurang lebih, sudah, waktu-waktu terakhir kehidupannya, sudah, dia bertobat, sudah. Percaya pada Tuhan Yesus, diselamatkan, sudah. Lalu kita itu seperti bisa jealous kepada mereka. Mereka itu ya enak ya, sudah hidup seneng-seneng, sekarang di penghujung percaya pada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Sementara saya, seumur hidup saya, berusaha untuk mati-matian menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Seolah-olah kayak saya menderita terus, sudah. Loh, ikut Tuhan itu artinya apa sih bagi Anda dan saya, sudah? Bukankah ikut Tuhan itu artinya adalah ikut di dalam Bapa yang memeliharakan kita, sudah? Bukankah menjalankan hukum-hukum Tuhan itu artinya adalah menjalankan kehidupan yang paling proper dan paling layak, sudah? Sudah, saya challenge saudara ya, saya coba tantang saudara ya. Coba pikirkan hal-hal yang baik, yang Anda ingin betul-betul terjadi secara baik ya di dalam kehidupan Anda, yang ternyata sudah dilarang oleh Tuhan gara-gara Anda itu Kristen. Apa itu, sudah? Yang betul-betul akan baik ya, Anda tahu itu dampaknya itu akan baik, sudah. Tapi dilarang karena Anda Kristen. Tuhan itu seperti kayak gak terlalu suka kalau Anda terlalu berbahagia, maka bahagia Anda dipangkas. Ayo tunjukkan pengabdianmu kepada saya dengan cara kamu menjadi menderita. Justru Tuhan kita itu kan bukan Tuhan yang kepengen sekali kita menderita ya. Kalau mau ikut saya, ayo menderita banget tuh. Kan enggak ya, sudah ya. Sudah, kalau Tuhan itu mencegah kita untuk jatuh dalam dosa, karena apa? Karena dosa itu sudah membawa kepada penderitaan, sudah. Tuhan Allah tidak ingin kita itu jatuh kepada narkoba, misalkan, saudara. Karena apa? Karena narkoba itu akan menggerogoti kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita jatuh kepada porn, misalkan. Karena apa? Karena porn itu menggerogoti kehidupan kita, saudara. Tuhan Allah tidak ingin kita itu seks bebas. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Allah itu ingin untuk kita memiliki the real relationship dengan tepat, saudara, dengan suami, istri yang proper, saudara. Oleh karena itu ada seksualitas yang suci, yang baik, yang memang diberikan untuk dinikmati di dalam satu buah relasi yang sangat baik, saudara. Lain daripada itu pelacuran dan lain sebagainya, saudara. Anda akan menikmati bentuk degradasi dari relasi yang indah itu, relasi intimate yang akan menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu, saudara. Maka, saudara, sejatinya, saudara, anak sulung ini, saudara, merasa saya selama ini aja nggak menikmati, itu kok menikmati terus, saudara. Bagaimana kita bisa katakan orang di luar itu menikmati, saudara? Semestinya kita bersuka cita, orang yang hilang sudah kembali, sudah. Dan kalau si sulung ini sudah merasa dongkol ya, 2/3 bagian, itu kan mestinya bagian saya, dan sekarang dipakai untuk engkau. Saudara, mari kita coba pikirkan ya, buat saudara dan saya. Kita ini kan anak-anak bungsu ya, sulungnya kita itu adalah Kristus. Kristus adalah yang sulung, dan kita itu menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus, sudah. Dan kita tahu, sudah, bahwa memang sejatinya kita itu bisa menikmati bahagia Tuhan kita itu dari bagiannya sang sulung kita, sudah. Bagiannya Kristus yang di-share kepada kita, sudah. Dan kita mendapati, sudah, ketika bagiannya Kristus Yesus di-share bagi kita, itu bukan di-share secara serampangan, sudah. Bukan di-share secara kecil-kecil, tapi Yesus Kristus memberikan hidupnya supaya kita itu bisa hidup. Cuman bedanya dengan anak sulung ini, sudah, dia rela. Dan bahkan bukan cuma rela, sudah. Ketika kita didapati kembali, dia itu bersuka cita, sudah. Kiranya, sudah, ini boleh menjadi satu buah kekuatan bagi kita ya, membuat kita itu menyadari ya, betapa kita ini adalah orang-orang yang tadinya itu tidak punya apa-apa, diajak untuk mendekat, dan setelah itu kita tahu ya, ketika kita makan anak lembu tambun, kita memakan pesta besar, kita kembali kepada Tuhan, itu adalah dari bagian sang sulung kita, yaitu Yesus Kristus. Maka layaklah kita bersuka cita, dan layaklah kita, sudah, juga untuk mengundang dan memanggil orang-orang di luar sana untuk juga menikmati sukacita ini. Hari ini, sudah, saya mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan pokok doa itu, sudah. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan. Pertama, kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang di luar. Kita ini adalah orang-orang cacat buta. Kita ini adalah anak bungsu. Kita adalah domba yang hilang. Kita adalah dirham yang hilang, sudah. Namun dinantikan oleh Tuhan untuk bisa kembali, sudah. Dan selanjutnya kita juga sadar, sudah, ketika kita itu kembali dan harga yang dibayarkan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yang pertama. Yang kedua, sudah, kita juga berdoa di hadapan Tuhan, meminta kiranya kita pun diberikan mentalitas yang sama untuk melihat keluar dan ingin banyak orang-orang di luar sana, termasuk orang yang kita tidak sukai, untuk mereka itu boleh bertobat, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dan mereka pun kembali kepada Tuhan dan membawa sukacita yang besar bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.